Dia adalah Allah yang luar biasa karena Dia yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Yeay. Sama-sama kita menyanyikan hidup. Hidup selamanya, Yesus
Kalau kakak menyebutkan nama Petrus, wah pasti kalian tahu siapa Petrus itu. Benar sekali. Petrus adalah salah satu murid kesayangan Yesus. Selalu tinggal bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia adalah sekali lagi salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Waktu Yesus menceritakan bahwa ia akan menderita, ia akan ditangkap, ia harus menderita dengan tujuan untuk menebus dosa manusia. Tapi di saat itu Petrus berani berkata, tidak ada satupun yang akan bisa menyentuh engkau, Guru. Aku Petrus yang akan membelamu. Wah, dengan berani Petrus menyatakan bahwa dirinya akan membela Yesus kapanpun juga. Namun, ketika tiba waktunya Yesus ditangkap, atau waktu itu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus ada di situ. Ia masih menunjukkan keberaniannya. Ia sempat membela Yesus yang melawan satu orang prajurit, tapi Yesus justru meminta Petrus untuk menenangkan diri, dan Yesus dengan rela memberikan dirinya ditangkap pada waktu itu. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-55 dituliskan, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Ya, di situ dicatatkan Petrus mengikuti dari jauh, tidak berani mendekat. Rupanya Petrus mulai ketakutan karena ia melihat apa yang terjadi dalam diri Yesus, apa yang dialami oleh Yesus itu mengerikan. Dan bisa-bisa Petrus juga mengalami hal yang sama. Petrus mulai takut. Kemudian di ayat yang ke-55 dituliskan, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ayat 57, tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal di ayat yang ke-57 ini. Bayangkan, Petrus yang sebelumnya adalah seorang pemberani yang berkata bahwa dia akan membela Yesus, kali ini karena ia lihat Yesus dikerumuni oleh banyak prajurit, Yesus sedang mengalami sesuatu yang mengerikan, sedang mengalami hukuman, disesah. Oleh sebab itu Petrus berpikir, jangan-jangan aku juga akan mengalami nasib yang sama. Oleh maka ketika ada seorang perempuan berkata, nah, kamu kan muridnya orang itu kan? Kamu muridnya orang itu kan? Petrus menyangkal, Petrus berkata di ayat yang ke-57 tadi, katakan aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Bahkan di ayat yang ke-58, tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat Petrus, lalu berkata, nah, engkau juga seorang dari mereka. Sekali lagi, Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal, tidak, aku tidak kenal. Dan kemudian Petrus segera lari menjauh. Dan perhatikan ayat yang ke-59. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Sekali lagi untuk ketiga kalinya ada orang yang berkata, lah kamu tuh kenal sama orang itu, sama Yesus maksudnya. Tapi Petrus berkata, di ayat yang ke-60, Lukas 22 ayat 60 dituliskan, Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan, aku tidak kenal dia. Seketika itu juga sementara si Petrus tadi menyangkal berkata-kata, dicatat berkokoklah ayam. Di ayat 61 dituliskan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Rupanya Tuhan Yesus sudah pernah mengingatkan Petrus
Petrus yang sepertinya pemberani, yang sepertinya gagah akan membela Yesus, Yesus tak ingatkan. Yesus tahu kelemahan Petrus, Yesus tahu hati Petrus bisa takut, bisa khawatir, tidak berani menghadapi orang banyak itu. Yesus sudah tahu sebelumnya dan Yesus sudah katakan, kamu akan menyangkal aku. Tapi Petrus tidak percaya waktu itu. Tidak, aku tidak akan melarikan diri. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi perkataan Yesus terbukti. Dan pada waktu Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok, Yesus itu sepertinya memalingkan wajahnya dan melihat Petrus. Sepertinya Petrus untuk menyadarkan Petrus bahwa benar Petrus ternyata adalah seorang yang lemah yang bisa takut. Apa yang terjadi kemudian? Di ayat yang ke-62 ada satu catatan pendek yang dituliskan di situ. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus lari keluar dari rumah imam besar itu, lalu Petrus menangis meraung-raung. Aku sudah menyangkal Yesus, aku sudah mengkhianati guruku, aku dijahat. Aduh, kenapa aku bisa menyangkal? Kenapa aku jadi penakut seperti ini? Awalnya mungkin Petrus berpikir bahwa Yesus itu memang akan dihukum dengan cara yang biasa, sehingga ia juga akan berani untuk menanggung hukuman itu bersama dengan Yesus. Tapi ketika ia melihat bagaimana Yesus ditangkap, diadili, dan diperlakukan dengan semena-mena, sadarlah Petrus bahwa penderitaan yang Yesus akan lalui itu bukan penderitaan yang mudah dan biasa. Ia tahu Yesus akan melalui penderitaan yang sangat mengerikan. Maka Petrus menjadi takut dan ia berpikir, aku tidak akan bisa ikut menanggungnya. Itu yang membuat iman Petrus menjadi goyah. Itu yang membuat Petrus menyangkal Yesus. Seringkali, bahkan hampir selalu, kita ini juga seperti Petrus. Kita ini lemah, kita ini mudah digoyahkan. Iman kita ini tidak teguh percaya kepada Tuhan. Kita ini seringkali mengalami masalah. Hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Misalnya orang tua kita terancam bercerai atau bertengkar, atau karena ada masalah finansial, ekonomi yang terjadi, atau kita sendiri punya masalah dengan teman-teman kita yang mereka tidak suka dengan kita di sekolah, atau kita juga dalam prestasi di sekolah, belajar, kita sudah coba belajar tapi kita tidak bisa. Dan itu membuat masalah itu menjadi beban dalam hidup kita dan kita bahkan mulai tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan sebenarnya itu mengecewakan Tuhan. Atau kadang-kadang kita ini juga tidak peduli dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kok bisa, Kak? Iya, dengan cara apa? Kita susah mengucap syukur. Kita lebih mudah ngomel, kita lebih mudah marah-marah, apalagi kalau kita punya keinginan dan kita tidak mendapatkannya. Tentu saja itu mengecewakan hati Tuhan. Atau mungkin tidak hanya masalah, tetapi yang menimpa kita, yaitu kita ini juga melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup ini, seperti tadi ngomel-ngomel, tidak bersyukur. Artinya, kita ini seperti Petrus, kita ini adalah manusia yang lemah. Walaupun kita sudah diselamatkan oleh karya Tuhan Yesus, sudah ditebus dari dosa kita, tetapi kita ini sama seperti Petrus kok. Kita ini juga masih butuh pertolongan Tuhan untuk membantu kita bisa punya kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi tahukah kalian, Yesus tidak terkejut ketika ia tahu Petrus menyangkal dia. Yesus tahu apa yang bakal terjadi. Makanya tadi kita sudah baca, Yesus sudah memperingatkan Petrus. Tidak peduli seberapa keras Petrus itu meyakinkan Yesus bahwa dia tidak akan pernah menyangkalinya. Yesus tahu bahwa Petrus akan tetap melakukannya. Yesus tahu kesalahan yang akan Petrus lakukan. Yesus tahu segala sesuatu. Dia adalah Allah. Kesalahan yang Petrus lakukan membuat hati Petrus itu sedih. Dia menangis. Dia menangis, hatinya hancur. Dia berlari keluar. Mungkin saat itu di dalam hatinya muncul perasaan penyesalan. Mungkin dia marah pada dirinya sendiri.
Dia mungkin berpikir seandainya aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan menyangkal lagi. Petrus bahkan mungkin berpikir bahwa Yesus pasti akan sangat kecewa kepada dia. Tapi tahukah kalian bahwa Yesus juga tahu Petrus sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Yesus juga mengetahui keadaan kita semua, keadaan kalian, keadaan kakak. Yesus tahu segala kelemahan kita, ketakutan kita, kemarahan, kekecewaan, kegagalan kita. Yesus tahu isi hati kita yang paling dalam. Yesus bahkan tahu kadang-kadang kita tidak cinta Dia, kita tidak cinta firman. Yesus tahu tidak ada hal yang tidak Yesus ketahui. Yesus tahu segala keadaan buruk yang kalian alami, yang kakak alami. Betapa hati kita ini kadang-kadang sedih dan merasa, aduh, kok begini ya? Yesus tahu semuanya. Tapi justru di dalam kemahatauannya itu dan di dalam kuasanya, Yesus itu bukan menghakimi dan memurkai, marah sama kita, tetapi Ia memberikan janji kepada kita semua. Kakak mengajak kalian untuk membaca bersama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang 35 sampai ayat kemudian nanti ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan, kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. Baca sama-sama kalimat ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ini ayat yang sangat indah sekali. Di ayat ini kita mendapati bahwa justru walaupun kita ini lemah, kita ini mudah mengecewakan Tuhan, walaupun kita ini gampang gagal, gampang melukai hatinya, gampang tidak taat, tetapi justru Allah punya janji yang indah untuk kita. Apa janjinya? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan benar sekali, kalau kita membaca firman Tuhan, ketika Yesus sudah bangkit, maka Yesus menemui murid-muridnya. Mungkin waktu itu Kak Betuel bayangin murid-muridnya juga agak gimana ya rasanya ya. Karena mereka juga lari meninggalkan Yesus. Mereka mungkin berpikir Yesus akan marah. Tetapi mereka kaget, justru Yesus memanggil mereka, ayo kumpul sini. Bahkan Yesus mengajak mereka makan, bahkan Yesus yang bakar ikan, ya bakar ikan. Itu kalian nanti baca ya, di rumah kalian punya PR, baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 19. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Di situ diceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada muridnya yang tadi kakak sudah ceritakan. Mereka yang tadinya takut karena takut Yesus akan marah, justru Yesus dengan tenang menyiapkan makanan untuk mereka semuanya. Walaupun murid-muridnya sudah meninggalkan Ia ditangkap sendirian, tetapi Ia tidak marah. Wah, luar biasa. Mungkin pada waktu itu Petrus jadi agak menjauh ya, dia takut nanti kalau guruku, aku nih yang dulunya sudah ngomong berani akan membela Yesus, tapi aku justru menyangkal dia. Wah, pasti Yesus kecewa sama aku. Itu pasti perasaan yang ada di hati Petrus. Tetapi Yesus tidak marah sama Petrus. Yesus mengampuni Petrus. Yesus tetap menyayangi Petrus. Yesus justru menunjukkan kelemah lembutan dan kasih-Nya kepada mereka semua, kepada Petrus. Mungkin Petrus masih ketakutan, mungkin Petrus masih tidak merasa tidak enak dengan Yesus. Tetapi nanti kalau kamu baca sekali lagi di pasal 21 dari kitab Yohanes, di situ ayat 15 sampai 19,
justru Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk memimpin, untuk mengembalakan domba-dombanya. Artinya Petrus diminta oleh Yesus untuk kembali mencintai dia. Yesus mempercayai Petrus untuk tugas yang hebat, yaitu Petrus harus menceritakan karya Yesus di atas kayu salib kepada banyak orang, memimpin mereka untuk bisa percaya kepada Yesus. Bayangkan orang yang menyangkal Yesus, orang yang lari meninggalkan Yesus, tapi justru dipercaya oleh Yesus melakukan tugas yang sangat penting. Artinya apa? Itu membuktikan tidak ada yang bisa memisahkan Petrus dari kasih Yesus. Yesus sungguh mengasihi Petrus. Hal yang sama berlaku untuk kita semua. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Yesus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kalian dari kasih-Nya. Wow, luar biasa sekali. Ya, tapi apakah ini berarti Petrus atau kita bisa berdosa atau terus seenaknya? Tentu saja tidak. Ketika kita berdosa, kita itu mendukakan hati Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan mau membuat hati Allah berduka atau merasa sedih, bukan? Yesus berduka atas kegagalan Petrus. Yesus berduka, Yesus juga sedih kalau kita sedang jatuh di dalam dosa. Tetapi Ia tidak marah seterusnya, Ia tidak murka. Ia bersedih karena dosa dan kegagalan kita, tapi Ia tetap mengasihi kita dan menunggu kita untuk bertobat kembali kepada Dia. Oleh sebab itu, pada waktu kita sedang melakukan kesalahan, jangan kita terus dikejar rasa bersalah, tapi kita justru datang kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh meminta pengampunan. Dan seperti yang Petrus lakukan, dan percayalah, Tuhan pasti akan mengampuni kalian. Petrus menerima pengampunan dari Yesus. Petrus menerima kasih dari Yesus. Kenapa? Karena Petrus adalah milik Tuhan Yesus. Semua kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah miliknya. Oleh sebab itu sekali lagi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena karya penebusan-Mu menjadikan aku anak-Mu, aku menjadi milik-Mu selama-lamanya. Aku bersyukur bahwa karena aku milik-Mu, maka tidak akan ada yang bisa memisahkanku dari kasih-Mu untuk selama-lamanya. Engkau setia menepati semua janji-Mu. Hatiku percaya kepadamu, kepada kasih-Mu. Kalau hari ini kami ada di antara kami yang sepertinya sedang gagal atau jatuh dalam dosa, kami tahu itu melukai hatimu, membuat hatimu sedih. Kami minta ampun, ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus mengasihi kami, Engkau akan mengampuni kami, dan Engkau akan bahkan menolong kami untuk hidup bisa taat kepada Engkau, untuk bahkan bisa hidup untuk boleh bersaksi tentang Engkau kepada banyak orang lain. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.